Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiansa. Saya sudah sampai kembali lagi di persemaian milik CV Kapatrian Nusa, melanjutkan praktek sebelumnya, yaitu analisis aspek non finansial, dan kali ini adalah analisis aspek finansial. Kembali lagi saya bersama Pak Basirun yang kembali ditugaskan oleh bos dari CV Kapatrian Nusa. Sebelumnya saya sudah menyampaikan via WhatsApp gitu ya ke Bapak pimpinan, Bapak bos, itu data-data pertanyaan. Mungkin sudah ada di Pak Basirun ya, data-data apa saja yang minta seperti ini Pak. Data berapa sih biaya, pokoknya yang berkaitan dengan biaya. Saya sudah mengirimkan ke Pak Aswan kemarin ya, apa aja datanya. Udah ada belum Pak datanya? Ya, alhamdulillah udah ada sama saya, dikirim via WhatsApp. Oke, mungkin ada selanjutnya Pak, saya sudah ada checklistnya apa saja data-data yang saya minta, seperti ini Pak. Jenis bibit apa aja sih Pak yang dijual di sini dan harganya persatuan gitu? Oh, jenis bibitnya Pak ya? Sorry Pak. Karena dari data tadi itu saya kira tadi mau dirinci kan, rupanya jenis ya, kira-kira ini apa aja, kayak ada kan, ini ada pucuk merah, terus ada petai, kemudian ada jengkol Pak ya di sana. Ya, ada jengkol Pak. Kalau untuk petai sendiri Pak, yang di belakang Bapak ini harga taksirannya persatuannya per bibit per polybag itu Rp12.000. 12 ya. Kemudian yang di belakang kita ini pucuk merah Pak ya. Ini harga persatuannya per bibit pucuk merah ini Rp10.000. Kemudian untuk jambu kristal yang di sana itu harga persatuannya ke jambu kristal Rp50.000. Kemudian mahal Pak ya? Mahal Pak. Karena jambu kristal ini dia okulasi Pak. Beda Pak. Kalau okulasi sama nggak okulasi beda Pak. Kemudian jengkol sendiri Pak, yang di belakang sana Pak, di daerah sana itu jengkol. Jumlahnya ini berapa Pak? 15.000 per bibit. Maksudnya jumlah dari ada jumlah tanaman ini kayak petai itu ada berapa banyak gitu Pak? Jumlah tanamannya Pak ya? Kalau untuk petai sendiri itu ada 15.000 bibit Pak. Terus? Kemudian jengkol 5.000 bibit. Kemudian matua ada 10.000 bibit. Habis itu kayu putih ada 12.500 bibit. Mahoni kita sendiri memproduksi ada 10.000 bibit. Kemudian pucuk merah yang di belakang kita ini memproduksi ada 12.000 bibit, dan jambu kristal kita jadi totalnya itu saya hitung 75.000 Pak ya? Lebih kurang Pak. Tapi 75.000 ini Pak, tingkat kehidupannya itu berapa Pak? 90% Pak. Kemudian Pak, ini kan kemarin infonya kan bangunan ini milik sendiri lahannya Pak ya, di tanah luas berapa Pak saya? Kemudian ini Bapak kan termasuk karyawan tetap Pak ya, itu berapa Pak gaji Bapak? Kalau boleh tahu nih Pak. Gaji karyawan tetap nih, gaji Bapak nih biasanya 36 juta per tahun Pak. 36 juta per tahun berarti 3 juta sebulan Pak? Lebih kurang Pak. Dan untuk benih Pak, benih ini dari beberapa jenis tadi itu berapa aja harga per kilonya, atau berapa kebutuhannya sih Pak untuk menghasilkan 75.000 itu? Oh, kalau untuk benih petai sendiri ya, kebutuhannya itu kita ada 150 kilo dengan harga per kilonya 18.000 Pak. Kemudian kalau untuk benih jengkol sendiri itu 100 kg dengan harga per kilonya 45.000. Ini harga tertinggi kita ambil Pak ya. Karena kan kadang kalau jengkolnya nggak musim mahal ya gitu Pak ya Pak. Kemudian matua sendiri itu kita butuhkan ya Pak untuk memproduksi yang 75.000 tadi Pak ya. Itu kira-kira, bukan kira nih Pak ya, ini memang betul nih Pak, 179 kg untuk matua. Kemudian harga per kilo tuh matua sendiri Rp35.000 Pak. Itu kalau itu kan yang generatif Pak, yang vegetatif itu berapa? Misalnya harga bahan cangkokan itu ada berapa? Oh, yang tadi kayak jambu kristal tadi Pak. Jambu kristal yang kita kan cangkok kan, itu bahan cangkoknya 12.500 biji dengan harga per biji itu
Oh salah pak, maaf pak. Jambu kristal sendiri tuh 10.000 pak. 10.000 dengan Harga bahannya itu aja? harga bahannya aja 12.000 Oh, pak. aja harganya 50.000 ya. Iya, harga bahannya aja 12.000 pak. Kemudian untuk kebutuhan air nih Pak, di sini pakai mesin air atau listrik atau pakai bensin gitu Pak? Kalau kita totalkan ya per tahun pak, itu tuh 12 juta, berarti per bulannya dapatnya 1 juta pak ya. Oke, kalau untuk ini Pak, pestisida dan pupuk gitu. Itu biasa kita pakai pupuk NPK, itu habis 43.200.000 rupiah. Sedangkan untuk pestisida untuk hama penyakit tuh, Pupuknya 43 juta Pak? iya pak, Oke, pestisida? 9.648.000 rupiah. Besar juga Pak ya. Keluar pak. Terus kemudian untuk gaji harian nih Pak, gaji harian bulanan tahunan apa aja kayak ngisi polybag, nyiram, merawat itu kayak gitu-gitu. Kalau untuk ngisi polybag sendiri kita upahnya tuh sambil menyusun nih pak ya, udah ngisi kita susun lagi. Itu yang ukuran polybag 12x12 250 rupiah per polybag. Itu ngisi sambil sekalian nyusun biar rapi kan. Oke. Sedangkan yang untuk polybag ukuran 25x30 agak besar itu kita upah dengan 350 rupiah per polybag. Beda ukuran, beda pula harga. Karena ukuran polybagnya beda gitu ya. Iya betul pak. Maksudnya. Kemudian untuk ini Pak, kalau sudah panen itu maksudnya dijual gitu Pak ya, kan pasti ada biaya pengangkutan ke dalam truk, itu dibebankan, ada biayanya nggak Pak? Kalau untuk pengangkutan ke dalam truk pak ya, Sama biaya distribusinya itu? itu tuh dia per polybag pak 100 rupiah per bibit. Oh berarti Ah, dikemas ke dalam plastik gitu Pak ya, terus ya gitu ya? iya dimasukkan ke dalam Terus plastik. Pak. dihitungannya per 100 rupiah gitu Per polybag. 100 rupiah per bibitnya, Oke. per bibitnya pak ya. Mm-mm. Kemudian perawatan untuk ke itu transportasinya dalam Kabupaten Bintan ini sendiri pak, itu 400 rupiah per bibit. Kalau di luar Kabupaten Bintang tergantung tujuan pak. Oke. Kalau tujuannya Misalnya banyak, kalau jauh dikirim ya. ke Batam, ke Pekanbaru itu beda lagi ya? Beda pak, belum kita masuk karantinanya lagi Oh, pak. oh ya, oke. Belum Kita masuk. ada biaya karantina ya? Iya biaya karantina pak, belum lagi masuk biaya transportasi roro ya pak. Kemudian ini Pak, pembeli kayak alat-alat persemaian gitu kayak sprayer, alat semai kayak ya plastik atau apalah gitu sebagainya. Itu berapa Pak? Dalam 1 tahun aja gitu direkap aja. Ya, Lebih kurang pak 9 jutaan gitu pak. 9 juta. Kayak itu ronda apa mesinnya, selang kayak gini-gini gitu Pak ya. Iya pak, 9 juta. Kemudian lama siklus pembibitan ini Pak kira-kira berapa? Misalnya sekali ya apanya, apakah full dalam 1 tahun, 12 bulan atau 9 bulan, 10 bulan? Lebih kurang pak kita 1 tahun pak. 12 Berarti bulan. rata-rata segitu Pak ya. Ya, Kemudian ini tingkat keberhasilan bibit nih, pasti kan setiap panennya ada juga yang mati kan di antara ini. Itu berapa banyak kira-kira tingkat yang berhasil hidup sampai dijual gitu? dia dalam persen atau dalam apa? Persen, misalnya 90%, 70% kan. Tingkat kalau itu 90% pak. Jadi kapasitas produksi 75.000 ya. Oke. Mungkin ya, kemudian ini Pak, target pasar itu ke mana Pak biasanya? Apakah pemerintah apa yang biasa beli lah bibit Bapak ini siapa gitu? Kalau target pasar yang paling besar tuh pak pemerintah, karena pemerintah kan untuk kegiatan rehabilitasi. Nah kemudian untuk swasta sendiri mereka kan punya kewajiban juga tuh untuk memulihkan kembali lahan-lahan yang telah mereka tambang. Salah satunya Oh untuk gitu. penambangan. Oh untuk reklamasi gitu Pak ya. Reklamasi. Kemudian untuk masyarakat itu sendiri ada juga, karena masyarakat ini kan berkebun ya pak. Dia kadang masyarakat ini Butuh juga ya butuh juga. buat di kebun mereka gitu Iya, ya. betul. Oke. Kemudian selama Bapak bekerja di sini nih, tren permintaan bibit itu gimana Pak? Apakah selalu ada? Apakah ada suatu kali ketika dia menurun gitu? Apakah dia selalu stabil atau selalu menaik gitu?
Tren di sini yang saya lihat tuh dia kadang pas ada waktu time-time-nya berarti kan naik turun tuh, Pak. Oh berarti Waktu ya berarti mereka. balik lagi tergantung permintaan pasar gitu Pak ya. Iya, Pak. Pas kalau lagi trennya pokat banyak yang minta pokat, Pak. Kita nggak ada pokat kan. Oh gitu lagi kayak misalnya kayak bunga apa janda bolong Ah, semua kita janda nggak ada bolong. gitu, Pak. Ya, kan? Ya kayak misalnya lah misalnya kayak gitu gitu kan. Kemudian sepengetahuan Bapak ada nggak kompetitor yang sejenis nih di Kabupaten Bintan ini? Gitu. Kalau di kabupaten sendiri adalah beberapa, Pak. Tapi joinan lah gitu ya. Iya. Atau gimana sih hubungan apa harga pasar apa harganya tuh sama nggak dengan kompetitor-kompetitor lainnya gitu? Kurang lebih sama lah, Pak, dengan harga bibit kan. Cuman tergantung kondisi bibit juga kita lihat, Pak. Karena kondisi bibit mereka kadang kayak tadi tuh, Pak, pokat kan mereka ada, kita tidak ada gitu. Oh, gitu. Kondisi bibitnya kan. Ya joinan bisa juga kita saling mengisi lah kan. Kalau bersaing pasti, Pak, bersaing. Oke Pak, mungkin itu saja yang pertanyaan udah lengkap sih Pak ya pertanyaan-pertanyaan yang saya minta. Mungkin Pak saya izin ini meminta tanda tangan Bapak untuk bukti bahwa saya sudah melaksanakan praktek di sini gitu Pak. Jadi ini surat pernyataan pelaksanaan praktikum saya bahwa saya benar sudah melaksanakan praktikum studi kelayakan agribisnis untuk menganalisis finansial di perusahaannya Bapak gitu. Mungkin Pak ya, dengan Bapak Ini nggak ada terjadi apa-apa kan, Pak? ada aman. Takutnya kan nama kita kan nggak tahu juga, Pak. Kita kan orang kebun kan nggak tahu juga, Pak. Iya Pak namanya Pak. Orang apa? Tulisan gimana, Pak? Tulisan biasa atau tulisan kapital semua? Terserah Bapak lah. Oh, Asal bisa dibaca gitu. Oke, Pak. Oke, siap. Bapak kasih kalau gitu. Terima kasih Pak Basirun atas waktunya. Sama-sama, Pak. Ya.